Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Bayangin kamu punya rumah klasik ala Eropa, tapi punya nuansa tradisional ala Jawa. Kira-kira seperti apa desainnya ya? Inilah dia desain rumah Padma House. Hunian modern klasik dengan nilai kebudayaan yang cukup erat. Penasaran dengan detail desainnya kayak gimana? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, pastikan rekan si Bambu udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini berdiri di lahan seluas 800 meter persegi dengan total luas bangunan 814 meter persegi. Pemilik bercerita kalau ia menginginkan rumah yang timeless dan juga megah, biar bisa jadi simbol yang membanggakan bagi keluarganya. Gak cuma itu, pemilik juga ingin rumahnya ada sentuhan arsitektur tradisional ala Jawa. Nah, tambahan elemen kultural ini yang menjadi nantinya lambang identitas pemilik dan keluarga sebagai orang Jawa. Ini nih definisi cinta sama budaya sendiri kan? Nah, makanya ikuti video ini ya. Desain rumah ini pun kami beri nama Padma House. Nama itu terinspirasi dari salah satu jenis bunga teratai yang jadi lambang kehidupan dalam konteks masyarakat Jawa. Dari nama itu muncullah sebuah harapan agar rumah ini dapat menjadi tempat terbaik untuk menanam kebaikan dan juga dalam memaknai kehidupan. Dalam banget nih filosofinya. Dan secara arsitektur, fasad rumah ini tampil elegan dengan gaya klasik yang dominan. Gaya ini dipilih untuk menciptakan tampilan fasad yang megah dan juga timeless, sesuai keinginan personal sang pemilik. Sedangkan pada layoutnya, rumah ini mengadaptasi cultural value yang menunjuk pada konsep bangunan joglo, rumah tradisional khas Jawa. Konsep yang kami terapkan adalah konsep hierarki. Konsep ini membagi ruang di dalam rumah berdasarkan tingkatan dan juga fungsi tertentu, mulai dari fungsi yang umum hingga yang khusus. Dari konsep hierarki itu, rumah ini lantas kami bagi menjadi dua area dengan bangunan yang juga berbeda. Area publik yang berada di depan dan area private yang berada di belakang. Selain untuk memberikan kenyamanan, konsep ini juga semata-mata untuk menjalankan tujuan islami sebuah rumah, yaitu menjaga aurat penghuninya. Dengan begitu, privasi penghuni tetap terjaga saat beraktivitas di dalam rumah. Dan terakhir, pada interiornya juga terdapat elemen etnik yang cukup kuat, mulai dari plafon dengan bentuk tumpang sari, hingga pemilihan tekstur kayu pada plafon dan beberapa sisi interiornya. Kombinasi ini membuat suasana di dalam rumah menjadi semakin kuat, bahkan seperti berada di rumah bangsawan Jawa. Pada akhirnya kami berharap Padma House dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang membanggakan, yang berkesan sekaligus personal bagi pemilik dan keluarga yang tinggal di dalamnya. Yuk langsung saja kita kulik desainnya, come on. Nah, inilah dia bentuk fasadnya. Masya Allah, cantik banget ya. Barutan gaya modern klasik membuat rumah ini tampak anggun dan juga cantik. Kubahan masa yang kokoh memberikan kesan yang megah dan juga elegan. Dominasi tone putih yang cantik membuat rumah ini mudah dikenali, bahkan dari kejauhan. Meskipun menerapkan gaya klasik, kita bisa melihat sentuhan arsitektur tradisional khas Jawa pada fasadnya. Tepatnya pada bagian atap rumah ini yang dibuat seperti atap joglo. Pada bagian depannya terdapat pagar yang kokoh untuk menjaga privasi penghuninya. Nah, di balik pagar, kita akan menemukan area depan rumah ini. Dari sini kita bisa melihat detail profiling yang cukup menawan, layaknya rumah khas Eropa. Terdapat juga beberapa spot vegetasi dan juga taman kecil yang menjadi aksen yang cantik di area depan rumah ini. Kemudian kita akan menemukan area teras yang luas dan area ini ditopang dua pilar pada bagian depannya, membuatnya tampak kokoh dan juga elegan. Pada plafonnya kita dapat melihat konsep tumpang sari yang diadaptasi dari arsitektur Jawa. Dan konsep itu dipadukan dengan fitur skylight sebagai akses masuk cahaya untuk menerangi area teras ini. Nah, sekarang kita masuk yuk. Di balik pintu utama, kita akan menemukan area foyernya. Cakep banget ya, padahal baru foyernya doang loh.
Dan hal itu nggak lepas dari perpaduan interior klasik serta elemen etnik yang cukup cantik. Perpaduan itu menciptakan elemen magis yang sedap dipandang mata. Bergeser ke sampingnya, kita akan menemukan area ruang tamunya. Dan area ini punya layout yang lebar sehingga memberikan kesan ruang yang lapang. Diberikan juga set sofa dan meja nyaman agar bisa menjamu tamu yang berkunjung dengan proporsional. Ruangan ini juga punya bukaan yang lebar sehingga sirkulasi tamu jadi lebih sehat dan cahaya bisa merambat masuk. Siapa nih yang suka sama ruang tamunya? Absen di kolom komentar ya. Dari ruang tamu kita akan bergeser ke musola. Masya Allah, luas banget ya musolanya. Saking luasnya nih musola ini sampai punya 4 sof yang mampu menampung satu keluarga untuk sholat jamaah, bayangkan. Dan detail interiornya nampak menawan berkat adanya wall panel dengan motif khas Timur Tengah yang menghiasi mihrabnya. Selain itu diberikan juga lemari di sudut musola yang bisa digunakan untuk menyimpan Al-Quran atau sajadah dan juga mukena. Beralih ruang kita akan keluar dan menemukan area teras lagi. Nah, persis di area teras ini terdapat kamar mandi yang bisa digunakan untuk wudhu atau buang air. Letaknya yang strategis juga membuat kamar mandi ini bisa diakses oleh tamu saat membutuhkannya. Seperti yang dijelaskan di awal, rumah ini dibagi menjadi 2 area dengan 2 bangunan yang berbeda. Area publik di depan dan area private di belakang. Dan tepat di tengahnya terdapat taman yang menjadi pembatasnya. Dan taman ini tampak asri banget berkat beberapa vegetasi yang menghiasi area ini. Terdapat juga kolam yang memberikan nuansa segar serta penghawaan yang teduh. Dari area taman tengah ini, kita juga bisa melihat detail fasad area belakang yang megah dan juga menawan. Keren banget kan? Nah, kalau rekan si Bambu tertarik, bisa banget tanya-tanya langsung di WhatsApp berikut ini. Sebelum masuk ke dalam, coba deh perhatiin area teras ini. Plafonnya tinggi banget dong. Ini setinggi harapan orang tua sama anaknya. Bisa aja. Dan plafon setinggi dan semegah ini tentunya harus ditopang dengan 2 pilar yang besar dan kokoh. Bukan janji-janji palsu ya, yang besar dan kokoh. Dan kalau kita masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan inilah ruang keluarganya. Dari awal kita langsung dibuat kagum dengan kemewahan interiornya. Tone dan suasana pada interiornya tampak selaras dengan fasad rumahnya sehingga kita bisa merasakan kontinuitas desain yang cukup menawan. Terdapat juga wall panel marmer yang diaplikasikan tepat di belakang TV dan wall panel ini jadi focal point yang menarik serta tampak cantik berpadu dengan interior klasik. Layout open plan membuat ruang keluarga ini terasa lapang dan kesan lapang itu juga dipertegas dengan plafon yang tinggi sehingga sirkulasi di ruangan ini jadi lebih sehat. Untuk kenyamanan diberikan setup sofa yang cukup ideal sehingga mampu untuk menampung satu keluarga besar. Ini cocok banget buat arisan keluarga, ya enggak? Dan tepat di sampingnya terdapat meja panjang dengan kursi sebagai area makan dan pemilihan meja dan juga tone warnanya cukup menyatu dengan kemegahan pada rumah. Tentunya hal itu membuat momen penjamuan makan bersama keluarga menjadi lebih berkesan. Lanjut ke area dapur bersih. Ruangan ini berada dekat dengan area makan sehingga memudahkan proses penyajian saat akan melakukan santap bersama. Penggunaan kabinet yang dipadukan dengan pencahayaan yang pas membuat dapur ini terasa hangat. Kombinasi warna terang dan juga gelap menjadikan paduan tone yang artistik dan membuat dapur ini tampak menarik. Kemudian kita akan menemukan area kamar tidur tamunya dan kamar ini memiliki suasana ruangan yang hangat dan nyaman. Dominasi tone cerah serta adanya bukaan mempertegas kesan hangat itu. Pemilihan interior dan backdrop pada kamar tidur ini memunculkan kesan mewah sekaligus elegan. Dan di kamar ini tamu yang menginap bisa beristirahat sejenak atau sekedar duduk bersantai sebelum beranjak tidur.
Kemudian tepat di sampingnya terdapat pintu menuju ke kamar mandi dan area ini menjadi akses kamar mandi yang dekat dengan kamar tidur, sehingga aksesnya mudah dijangkau saat tamu yang menginap hendak membersihkan diri. Selanjutnya ada kamar tidur utama nih, tempat pemilik dan pasangannya beristirahat dan bermesraan berdua. Ini khusus suami istri aja ya. Dan kamar ini kami desain dengan optimal agar memberikan kenyamanan yang maksimal. Layout kamarnya terasa lega, terlebih dengan adanya bukaan yang menjadi akses masuk cahaya. Tone putih tampak mendominasi kamar ini sehingga kamar terasa terang dan juga hangat. Diberikan juga walk-in closet untuk tempat mempersiapkan diri. Di sini pasangan pemilik bisa merias diri dan menyimpan koleksi fashion kesayangan mereka. Dan kamar ini juga punya kamar mandi sendiri nih ya. Area ini berguna sebagai tempat pasangan pemilik membersihkan diri sebelum dan sesudah menjalani hari. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan konten YouTube terbaru dari kami, si Bambo Studio. Oke, lanjut. Sesampai di atas kita akan disambut dengan ruang keluarga dan ruang ini hadir dengan memanfaatkan space yang ada di lantai 2. Fungsinya sebagai area kumpul yang lebih private bagi pemilik dan juga keluarganya. Layout terbuka membuat ruangan ini terasa lapang, cocok untuk jadi alternatif tempat ngopi atau baca buku saat siang. Kemudian kita akan menemukan kamar mandi lagi, dan ada yang tahu nggak ini kamar mandi keberapa? Coba komen ya. Di lantai 2 ini kita akan menemukan kamar tidur anak, dan kamar ini punya layout yang lega sehingga sang anak bisa leluasa beraktivitas di dalam kamar. Dominasi tone merah muda memberikan kesan feminim yang cocok dengan karakter sang kakak perempuan. Fiturnya juga dibuat lengkap, mulai dari area wardrobe dan juga meja belajar. Dengan begitu, kamar jadi menyenangkan dan gak ngebosenin. Gimana, setuju nggak? Dan tepat di sampingnya kita akan menemukan kamar untuk sang adik. Dan kamar ini punya layout lebih luas karena akan ditempati oleh 2 anak laki-laki. Makanya fasilitas seperti bed area, meja belajar, dan lemarinya ada 2. Jadi masing-masing dapat 1 deh. Beda dengan kamar sang kakak perempuan, kamar ini punya akses bukaan ke arah balkon. Spot ini bisa jadi tempat yang seru untuk bersantai setelah seharian sekolah. Pasti anginnya sepoi-sepoi tuh, asal jangan sampai masuk angin aja ya. Kamar utama udah, kamar anak juga udah. Ada ruang apa lagi ya? Nah, ternyata masih ada area gym nih. Dan area ini kami berikan agar mempermudah penghuni saat hendak berolahraga dari rumah. Area gym punya layout yang lega sehingga leluasa saat dipakai berolahraga. Dari lantai 2 sekarang kita akan beranjak ke bawah lagi, ke bawah terus, tepatnya area basement. Kira-kira ada ruang apa lagi ya? Penasaran apa? Penasaran banget nih. Nah, sambil jalan ke bawah, kalian udah follow medsos si Bambo Studio belum? Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok si Bambo Studio ya, biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Oke, lanjut. Di basement kita akan menemukan area yang diperuntukkan bagi ART, mulai dari kamar, area makan, dan juga dapur. Area ini dibuat terpisah sehingga privasi penghuni dapat terjaga dengan baik.
Area ART ini juga terhubung langsung dengan garasi, dan garasi ini dibuat luas agar bisa menampung 6 buah mobil pribadi dari pemilik. Saking luasnya udah kayak basement di mall nggak sih? Coba lihat deh. Dan berakhirlah sudah cerita rumah Padma House, hunian modern dengan nilai kebudayaan yang cukup berat. Kamu pun bisa mewujudkan hunian elegan dengan perawatan minimal seperti rumah ini. Ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.